Halo semuanya, perkenalkan saya Rani Nurdiva Situmorang dengan NIM 4233111008 dari MESP 23. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ANCOVA, analisis kovarian dan kovariat menggunakan Jamovi. Langsung saja kita mulai. Nah, ANCOVA atau analisis kovarian dan kovariat dalam praktik penelitian, khususnya pada bidang pendidikan dan ilmu sosial, tidak semua variabel luar dapat dikendalikan melalui desain penelitian. Variabel-variabel tersebut sering kali tidak dapat dihindari dan berpotensi memengaruhi hasil penelitian, sehingga dapat menimbulkan bias dalam penafsiran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan pendekatan lain berupa kontrol statistik, yaitu pengendalian variabel melalui analisis statistik, bukan melalui desain eksperimen. Nah, salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah analisis covariance atau analysis of covariance. Nah, ANCOVA digunakan dengan cara mengukur satu atau lebih variabel tambahan selain variabel independen utama, kemudian mengendalikan pengaruh variabel-variabel tersebut secara statistik. Dengan demikian, variasi pada variabel dependen yang disebabkan oleh variabel luar dapat dikurangi, sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat. Nah, secara konsep, ANCOVA merupakan metode yang menggabungkan karakteristik analisis variansi atau ANOVA dan analisis regresi. Nah, ANCOVA memperluas model ANOVA dengan menambahkan satu atau lebih variabel kuantitatif yang disebut kovariat, yaitu variabel yang memiliki hubungan dengan variabel dependen tetapi bukan merupakan perlakuan utama. Kovariat dimasukkan ke dalam model untuk mengurangi varians galat, yaitu penyebaran yang tidak dapat diselesaikan oleh variabel independen, dan memberikan estimasi pengaruh perlakuan yang lebih tepat. Melalui ANCOVA, peneliti dapat menguji efek utama dan interaksi antar faktor sambil tetap mengontrol penuh kovariat. Nah, kita lihat perbedaan antara ANOVA dan ANCOVA. Nah, perbedaan utama antara ANOVA dan ANCOVA terletak pada keberadaan kovariatnya. Nah, ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok atau lebih dengan hanya memperhatikan satu variabel respons, yaitu variabel dependen. Sebaliknya, ANCOVA tidak hanya membandingkan rata-rata antar kelompok, tetapi juga mempertimbangkan pengaruh variabel lain yang berhubungan secara linier dengan variabel dependen. Oleh karena itu, ANCOVA lebih sesuai digunakan ketika terdapat variabel luar yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respons. Nah, penggunaan ANCOVA banyak ditemukan dalam penelitian dengan rancangan pretest posttest. Pada rancangan ini, nilai posttest tidak hanya dipengaruhi oleh perlakuan, tapi juga oleh nilai pretest. Apabila pengaruh nilai pretest terhadap posttest cukup besar, maka penggunaan ANOVA menjadi kurang tepat karena tidak memperhitungkan pengaruh tersebut. Kita lanjut pada konsep dasar ANCOVA. ANCOVA atau Analysis of Covariance merupakan gabungan antara ANOVA dan regresi yang digunakan untuk membandingkan rata-rata kelompok dengan mengendalikan variabel luar atau kovariat. Teknik ini sering digunakan pada desain pretest posttest, eksperimen semu, maupun penelitian non-eksperimental. ANCOVA mampu mengontrol pengaruh variabel pengganggu yang diukur dalam bentuk kovariat, yaitu berskala interval atau rasio. Dengan mengendalikan kovariat, variasi yang tidak relevan dapat dikurangi, sehingga hasil pengujian menjadi lebih akurat dan memiliki kekuatan statistik lebih tinggi. Kita dapat lihat di layar, hipotesis dalam ANCOVA, pertama H0, artinya tidak ada perbedaan signifikan, sementara H1 terdapat perbedaan signifikan. Kita lanjut pada asumsi-asumsi pengujian ANCOVA. Nah, pertama, independensi data. Artinya, skor satu responden tidak memengaruhi skor responden lainnya. Asumsi ini berkaitan dengan desain penelitian dan teknik sampling. Jika data tidak independen, misalnya karena pengukuran berulang tanpa model yang sesuai, maka estimasi varians menjadi bias dan hasil uji tidak lagi akurat. Kedua, uji normalitas atau residual.
Nah, dalam ANCOVA, yang harus berdistribusi normal adalah residual atau error, yaitu selisih antara nilai aktual variabel dependen dan nilai prediksi model. Normalitas ini penting karena perhitungan UJF dalam ANCOVA didasarkan pada asumsi error yang berdistribusi normal. Jika residual tidak normal secara ekstrim, hasil signifikansi bisa menjadi kurang reliable. Kemudian kita lanjut pada homogenitas varians. Variance score dalam setiap kelompok perlakuan harus relatif sama. Artinya, tingkat penyebaran data antar kelompok tidak berbeda secara signifikan. Jika varians berbeda jauh, maka perbandingan rata-rata antar kelompok menjadi kurang stabil dan dapat memengaruhi validitas UJF. Nah, hubungan linear antara kovariat dan variabel dependen. Kovariat harus memiliki hubungan linear dengan variabel dependen. Hal ini penting karena ANCOVA menggunakan pendekatan regresi untuk menyesuaikan skor berdasarkan kovariat. Jika hubungan tidak linear, maka model tidak dapat menggambarkan pengaruh kovariat secara tepat. Nah, dan yang terakhir adalah homogenitas kemiringan regresi. Kemiringan atau slope garis regresi antara kovariat dan variabel dependen harus sama pada setiap kelompok perlakuan. Artinya, pengaruh kovariat harus konsisten di seluruh kelompok. Jika slope berbeda, berarti terjadi interaksi antara kovariat dan variabel independen, sehingga model ANCOVA standar tidak dapat digunakan. Kita lanjut pada contoh kasus uji ANCOVA. Data berikut adalah data sekunder yang diambil dari skripsi dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran Mandiri Tipe Master Berbantuan Mind Mapping terhadap hasil belajar matematika materi diagram batang siswa kelas 4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan model pembelajaran yang digunakan. Satu kelas menggunakan model pembelajaran konvensional, sedangkan kelas lainnya menggunakan model pembelajaran mandiri tipe master berbantuan mind mapping. Dalam penelitian ini, diduga bahwa kemampuan awal siswa turut memengaruhi hasil belajar matematika. Teman-teman bisa melihat data nilai-nilai para siswa pada layar. Bagian kiri tabel merupakan data nilai-nilai siswa kelas model pembelajaran konvensional. Sementara yang di sebelah kanan adalah nilai-nilai siswa kelas model pembelajaran mandiri tipe master ditambah mind mapping. Variabel dependen atau terikatnya untuk Y kita ambil yaitu hasil belajar matematika siswa yang diukur melalui skor post-test. Berarti yang ini ya teman-teman. Ini dengan yang ini. Kemudian untuk variabel independen atau bebas X, yaitu kita ambil model pembelajarannya, yaitu konvensional dan mandiri tipe master berbantuan mind mapping. Dan untuk variabel kovariat, Z, variabel Z-nya, yaitu kita ambil kemampuan awal siswa yang diukur melalui skor pretest dan digunakan sebagai variabel kontrol. Itu berarti kovariannya adalah nilai pretest ya teman-teman, yang sebelah kiri ini dengan yang ini. Pada Jamovi, kita beri nama model sebagai nama variabel untuk model pembelajaran. Untuk setting measure type-nya, kita pilih nominal. Dan untuk setting data type-nya, kita pilih teks. Beri nama pretest sebagai nama variabel untuk pretest. Untuk setting measure type-nya, pilih continuous. Untuk setting data type, pilih integer. Dan yang ketiga, beri nama post-test sebagai nama variabel untuk post-test. Untuk setting measure type, pilih continuous. Dan untuk setting data type, pilih integer. Kemudian, pada tab Analyze, pilih menu ANOVA. Kemudian klik ANCOVA. Masukkan post-test ke dalam dependent variable, model ke dalam fixed factor, dan pretest ke dalam covariates. Nah, aktifkan overall mode pada effect size, dan pada assumption checks, aktifkan homogeneity test dan normality test. Di bagian sebelah kanan layar Jamovi akan menampilkan hasil uji yang dia aktifkan. Di sebelah sini ya teman-teman. Kriteria pengujian uji normalitas Jamovi. Nah, jika p-value atau signifikansinya lebih kecil dari 0,05,
maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Sementara jika nilai p-value atau signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nah, kita akan dapat nilainya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat di layar. Analisis output uji normalitasnya yaitu diketahui nilai p-value sebesar 0,744, di mana itu lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau asumsi uji normalitas data sudah terpenuhi. Untuk kriteria pengujian uji homogenitas Jamovi, jika nilai p-value atau signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan variansi data tidak homogen atau asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi. Sementara jika nilai p-value atau signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan variansi data homogen atau asumsi uji homogenitas sudah terpenuhi. Kita akan mendapatkan nilai p-value-nya untuk homogenitas pada Jamovi-nya sebesar 0,446. Nah, analisis output uji homogenitasnya yaitu diketahui nilai p-value sebesar 0,446, di mana itu lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa varians data homogen atau asumsi uji homogenitas sudah terpenuhi. Berikutnya kriteria pengujian uji ANCOVA Jamovi. Nah, jika nilai p-value atau signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Sementara jika nilai p-value atau signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Pada Jamovi, kita akan mendapatkan nilai sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat pada layar. Nah, analisis output yang bisa kita ambil itu yang pertama diketahui variabel model terhadap post-test itu memiliki p-value atau signifikansi sebesar 0,001, di mana itu lebih kecil dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan model terhadap post-test setelah dikontrol pretest dengan efek size sebesar 0,516 atau setara dengan 51,6%. Dan yang kedua yaitu diketahui variabel pretest memiliki nilai p-value atau signifikansi sebesar 0,032, di mana dia juga lebih kecil dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa pada pengaruh signifikansi pretest terhadap posttest dengan efek size sebesar 0,0119 atau setara dengan 11,9%. Nah, untuk post hoc test, masukkan model ke kolom kosong di kanannya, kemudian aktifkan cukai pada correction. Nah, kita akan dapat hasil di sebelah kanan Jamovi, layar Jamovi, sebagai berikut ya teman-teman, bisa dilihat pada layar. Nah, analisis yang bisa kita ambil yaitu diketahui perbandingan model konvensional dengan master berbantuan mind mapping memiliki p-value sebesar 0,01, di mana itu lebih kecil dari 0,05. Artinya, ada perbedaan secara signifikan antara post-test model konvensional dengan post-test model master plus mind mapping. Sekian hasil presentasi saya. Jikalau ada salah kata dalam pemaparan saya, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.